Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wasallam la nabiyya ba'dah. Para pendengar rahmati Allah Subhanahu wa taala. Kembali malam ini kita berjumpa di udara di Radio Dakta Mandau dengan frekuensi 88,7 berdakwah pererat ukhuwah. Sahabat Dakta rahmati Allah SWT, kembali kita bersama dalam kajian sastra bersama saya malam ini ya, Salman. Malam ini kembali kita kedatangan tamu biasa ya, itu Ustaz Ibrahim. Selawat dan salam kita aturkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan ucapan Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Mudah-mudahan di yaumil akhir nanti kita dapat syafaat dari beliau. Amin ya rabbal alamin. Baik. Malam ini topik kita adalah kreatif menulis. Mungkin kalau kita melihat bahwasanya orang-orang hebat, kita ingat ya dengan seorang yang kreatif menulis seperti J.K. Rowling misalnya, walaupun itu sastra yang umum ya, tapi beliau baru bisa kita kenal setelah karya-karyanya meluncur di dunia, setelah karya-karyanya menyebar ya, dan diterjemahkan ke dalam berbagai bahasa di dunia ini. Tidak hanya itu saja, ternyata dengan menulis seorang J.K. Rowling mampu menjadi seorang miliarder. Jadi siapa yang mengatakan menulis itu menghabiskan waktu percuma dan tiada nilainya, mungkin anggapan ini perlu kita perbarui. Kita juga misalnya untuk Indonesia kita kenal dengan misalnya Ustadz Habibur Rahman Asy-Syaghrizi ya. Kita baru bisa mengenal beliau setelah karya-karya beliau booming di Indonesia, bahkan menjadi mega bestseller di Asia. Ini sebuah hal yang membuktikan bahwasanya menulis akan menciptakan sebuah sensasi sendiri bagi kita yang menulisnya, dan orang lain membacanya menjadi ilmu bagi mereka. Seorang penulis bisa hidup lama ya. Mungkin seorang orator dia hebat dalam pidato tapi tak ada karyanya, maka dia terkenal dengan pidatonya dan itu tidak akan terlalu bertahan lama. Tapi seorang penulis meskipun umurnya dia sudah meninggal mungkin 1000 tahun yang lalu ya. Mungkin inilah yang dimaksud oleh Khalil Anwar bahwasanya seorang aku ingin hidup 1000 tahun lagi. Ini adalah bisa diwujudkan salah satunya melalui menulis. Alhamdulillah malam ini kita kedatangan Ibrahim ya. Ustaz Ibrahim, gimana kabarnya Ustaz Ibrahim? Alhamdulillah rabbil alamin. Sehat ya Ustaz ya? Ya. Tadi dapat hujan Ustaz? Dapat dikit. Tidak lewat di sela-sela hujannya. Alhamdulillah ya, mudah-mudahan Ustaz diberi kesehatan oleh Allah SWT dan damai ya, dalam keadaan dilindungi oleh Allah SWT. Mungkin Ustaz sedikit silakan Ustaz paparkan dulu ya, menulis kreatif seperti apa saja menulis kreatif itu dan bagaimana. Mungkin silakan Ustaz. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah nahmaduhu wa nasta'inu wa nastaghfiruh wa na'udzubillahi min shururi anfusina. Alhamdulillah, pada malam hari yang berbahagia ini kita dapat berjumpa kembali dalam acara kita kajian sastra di Radio Dakta yang kita cintai ini. Semoga sahabat Dakta semuanya pada malam hari yang dingin ini ya, untuk duri dan dingin ini, semoga hatinya lapang dan bisa bersabar
dan bisa berbahagia ya, menghadapi apapun fenomena kehidupan yang memang tidak bisa kita menduganya, tidak bisa kita menentukannya, dan selalu berubah-ubah dan menuntut kesabaran kita. Amin ya rabbal alamin. Sahabat, pada malam hari ini kita akan mengkaji sebuah judul, yaitu kreatif menulis. Apa pentingnya, kita akan lihat sebentar lagi. Ada beberapa poin yang akan kita bahas. Saya bagi 3 poin yang mungkin malam ini kita tidak bisa menuntaskannya. Kita akan kaji pada malam-malam berikutnya. Mudah-mudahan malam ini kita bisa tuntaskan poin yang pertama. Ya, 3 poin itu adalah untuk apa menulis, kapan harus menulis, dan apa yang akan ditulis. Kita akan mengkaji kepada poin yang pertama, untuk apa menulis, ya. Untuk apa hidupku, gitu ya. Iya, untuk apa menulis, untuk apa kehidupan ini, gitu ya. Jadi kita untuk apa menulis. Sahabat, sebenarnya ide-ide yang muncul di pikiran kita, ya, itu sesuatu yang sangat berharga, ya. Dalam sebuah biografinya, kalau tidak salah tokoh M. Natsir, ya, Muhammad Natsir, itu kemanapun beliau pergi selalu membawa sebuah kertas, buku kecil, dan sebuah pena. Untuk apa itu? Untuk menuliskan ide-ide yang melintas di kepalanya, ya. Jadi ide-ide besar itu, ide-ide kreatif itu, dia kadang atau sering muncul bukan ketika kita lagi serius. Iya. Ketika kita lagi santai, ketika kita lagi refreshing, ya, tidak banyak pikiran, itu muncul ide-ide kreatif yang tidak mungkin atau sering tidak muncul pada saat kita lagi serius, ya, sedang banyak memikirkan sesuatu, ya. Jadi tokoh kita tadi, ya, kalau salah saya namanya tokoh ini M. Natsir, ya. Kemana pergi beliau selalu bawa itu, ya. Untuk apa? Menuliskan ide-ide yang melintas di kepalanya, ya. Kapan saja itu ide muncul, dia tuliskan, ya. Untuk apa? Suatu saat dia akan wujudkan ide-ide itu menjadi sebuah kenyataan, ya. Sebuah kenyataan. Ini sebuah kisah yang mengapa kita harus menulis. Nanti kita akan uraikan lebih jelas, tapi kita akan mulai dulu dari beberapa kisah, di mana agar nanti penjelasan kita lebih menarik, gitu ya. Karena kecenderungan kita senang dengan kisah-kisah dan pengalaman-pengalaman. Jadi ide apa ini untuk apa kita menulis, ya? Kita menulis itu berarti satu itu, ya, menuliskan apa yang melintas dalam pikiran kita. Ya, ini kisah, ya. Nanti kita akan uraikan untuk apa menulis itu kan kita uraikan. Tapi kita akan mulai dulu kisah-kisah yang mengantarkan nanti materi kita. Ya. Karena ini kisah ini biasanya membuat kita senang mendengarnya, termotivasi, gitu ya. Betul. Dan dalam kehidupan sehari-hari lebih ketemu kenyataannya. Sahabat, kisah yang lain adalah seorang teman saya, ya, atau katakanlah murid saya, ya, dalam sebuah akun Facebooknya, gitu ya, saya baca. Dia mengatakan begini, ya, saya bahagia sekali. Karena apa? Karena ibunya ketika dia dah dewasa sekarang, dia dah tamat kuliah, menyerahkan kepada dia catatan, ya, ibunya menulis tentang masa kecilnya. Jadi masa ketika dia bayi, masa ketika dia kanak-kanak, bagaimana sikapnya, bagaimana ulah dan tingkahnya, bagaimana tahap-tahap perkembangan dia, ya, ditulis oleh ibunya. Dan ketika dia sudah besar sekarang, diberikan kepada dia, dan dia sangat bahagia. Sangat bahagia, ya. Dia sangat bangga dengan ibunya, gitu ya. Di luar biasa tanggapan dia, ya. Ini betapa berartinya catatan yang dibuat oleh ibunya itu. Diari, betul. Ya. Semacam itu mungkin, ya. Seorang ibu menuliskan tentang anaknya. Padahal mungkin ibu itu tidak memikirkan apa-apa, hanya dilihatnya, dituliskannya. Dan juga tidak butuh energi yang besar, pemikiran yang harus berpikir keras,
ya, perjuangan yang berat, pengorbanan yang luar biasa, tidak, ya. Tapi ketika hasil dari ya pekerjaan ibu itu, tulisan ibu itu, catatan ibu itu diberikan pada anak ketika dia telah besar, itu anaknya bahagia sekali. Bahagia sekali ya. Bahagia sekali, dia bisa mengulang kembali sesuatu yang dia tidak tahu gitu. Ini ya. menarik juga nih saat kalau kita contoh ya yang begini ya. Ini saya pun termotivasi gitu ya. Iya, pengen nanti kita akan ulas lagi lebih jauh tentang ini ya. Ini kita mulai dengan kisah-kisah ya, agar kita nanti lebih bersemangat mendengarkan tentang kreatif menulis ini. Baik, luar biasa ya. Ini pengantar mungkin sedikit saja. Yang mana ini baru mulai ya, sudah membuat kita ingin mencoba juga hal yang dilakukan seperti yang Ustadz ceritakan tadi yang dialami oleh muridnya, yang mana ibunya menuliskan mungkin diarinya Ustadz ya, diarinya. Baik, pendengar Raksan rahmati Allah, sahabat bisa berkomunikasi ya dengan telepon 0812 852 5774 ya, di telepon maupun SMS. Kita dengarkan sebuah nasyid dari Sigma ya, Istiqoroh Cinta. Bersaksi cinta di atas cinta, dalam alunan tasbihku ini menerka hati yang tersembunyi, berteman di malam sunyi penuh doa. Sebut namamu, terukir merdu, tertulis dalam sajadah cinta. Tetapkan pilihan sebagai teman, kekal abadi hingga akhir zaman. Istiqoroh cinta memanggilku, memohon petunjukmu. Satu nama teman setia, naluriku berkata, di penantian buahan rasa
Istiqoroh Cinta dari Sigma sudah kita dengarkan. Mudah-mudahan jadi hiburan ya, hiburan yang mendekatkan diri kita agar kita lebih mencintai orang-orang yang kita cintai. Baik Ustadz, tadi kita sudah mendengar ya, ada seorang anak yang diberikan diari masa kecilnya, dari dia kecil sampai besar oleh ibunya, dan itu membuat anak tersebut sangat bahagia. Dan agaknya ini kalau saya nih insya Allah mau coba juga nih seperti ini Ustaz. Ya, Kita mumpung bisa anaknya masih saya. kecil ya. Sekali lagi para pendengar bisa berhubungan ya dengan kita di 0812 6852 5774. Silakan Ustaz. Baik, sahabat Dakta yang berbahagia. Ada sebuah kisah lagi yang mungkin bisa motivasi kita untuk menuliskan sesuatu ya. Ingat bahwa menulis ini tidak memerlukan pengorbanan yang besar, energi yang banyak ya, kesulitan yang susah gitu ya. Semuanya mudah. Sebuah kisah lagi yang motivasi kita yang saya alami sendiri gitu ya. Saya dulu mengajar di sebuah SMP gitu ya, sebuah SMP. Ada seorang murid saya yang ya ada kekurangan gitu ya. Kakinya itu kena polio, tapi dia masih bisa berjalan pelan-pelan gitu ya. Pelan-pelan, bisa cepat, dan memang gaya jalannya itu agak timpang lah gitu ya. Tapi dia jalan sendiri. Saya yang salut itu dengan dia, semangat dia untuk ke sekolah itu. Iya. Dan wajahnya yang selalu Ceria ya. enak dipandang gitu ya. Iya. Ya kayak orang tersenyum gitu. Padahal susah bagi dia untuk pergi sekolah, dan Dia tidak minder saya. ya biasa-biasa aja. Ya. Maka saya tulislah sebuah puisi ya. Iya. Ya. Namanya saya sebutlah Anggi namanya ya. Tadi saya tulis puisi, judulnya Puisi untuk Anggi gitu ya. Yang isi puisi itu adalah simpati saya dengan melihat dia. Ya. Cuma tidak sanggup saya ngasihkan kepada dia ya, sampai bertahun-tahun berlalu. Sehingga dia sudah kuliah ya. Kemudian muncullah Facebook itu ya. Muncul Facebook itu yang bisa menghubungkan kita dengan orang-orang di masa lalu kita. Jadi saya bisa berhubung apalagi dengan dia, berkomunikasi lagi dengan Anggi ini ya, berteman gitu ya. Maka saya bilang pada dia gitu, Anggi, Opa dulu pernah buat sebuah puisi untuk kamu ketika kamu masih kecil gitu ya. Iya. Apa Pak? Saya minta gitu kan. Maka saya tulislah, saya kirim pada dia. Dan responnya ya gitu ya, dari yang dia tulis gitu ya, yang dia balas itu senang gitu ya, bahagia gitu ya, luar biasa, terharu dia bacanya ya, terharu sekali. Saya pun gitu ya, terharu juga gitu ya, terharu juga karena dengan kondisi dia seperti itu, dia semangat sekolahnya sehingga akhirnya kuliah di ekonomi ya. Iya. Ekonomi itu luar biasa ya, luar biasa, jadi motivasi. Dan hanya sebuah puisi yang saya tulis ya sekitar 10 baris lah ya, dengan kalimat yang pendek-pendek sekali gitu ya. Dan tidak susah saya nulisnya, mudah sekali. Dan saya simpan selalu, bertahun-tahun saya simpan. Saya suka dengan hal seperti itu, menyimpan masa-masa lalu gitu ya. Dan saya tuliskan kembali untuk dia, dan dia kalau mungkin di depan saya udah menangis dia mungkin ya. Iya. Gitu dia bahagianya ya, tentang masa lalu dia bahagia sekali. Itu sesuatu yang mungkin kalau saya buang kertas itu dan dinampak oleh orang itu tidak akan berarti apa-apa. Tapi bagi dia Ya? Atau saya kasih kepada siapapun kertas itu, mungkin tidak ada arti. tak ada nilai mungkin. Tak ya? ada nilainya. Iya, Tapi iya, ketika diserahkan sama dia, saya berikan kepada dia, wah, menjadi sebuah luar yang biasa. sangat berharga. Sangat berharga bagi dia. Dia Istilahnya mungkin kalau Ustaz Ibrahim kasih uang banyak ya. jadi dia sangat terharu sekali ya, Iya, nyentuh iya. sampai ke kalbunya yang paling dalam. Jadi begitu sebuah tulisan ya mengena sampai kepada Relung hati yang mendalam. relung Ustaz. hati Iya. seseorang ya. Ya, dapat Begitu. menggugah itu ya. Ya. Dapat mengingatkan kembali dan menggugah, ya. sebagainya. Luar biasa ya. Jadi itulah yang kita motivasi pada malam hari ini ya.
bisa untuk siapa saja, tidak mesti orang-orang tertentu yang kita tuju dengan kajian kita ini, tapi siapa saja. Dan pada hari ini tidak ada lagi mungkin kita temukan orang tidak bisa menulis, ya. Sahabat yang berbahagia, demikian Ustaz, beberapa ini kisah ada, ya. sebelum dilanjutkan, ada ini dari pendengar kita ya. Pertama mungkin beliau lupa nulis namanya mungkin. Kenapa ya untuk kita tuh terkadang merasa takut disaingi, Ustaz? Semakin banyak orang, semakin banyak saingan. Takut orang lain tuh lebih hebat dari kita. Ini Ustaz, mungkin kita bisa ini kan saya. Mungkin kalau kita bawakan ke menulis itu, kita merasa kalah saing dulu mungkin itu Ustaz, maksudnya Ustaz. Kemudian yang kedua dari sahabat kita, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ustaz, kirim salam buat Pak Ustadz Ibrahim, kakak penyiar, saya lupa namanya. Hari ini ceritanya menarik banget. Gak salah saya memilih siaran ini. Alhamdulillah saya, ternyata kita lumayan dapat respon ya. Kemudian yang ketiga, Assalamualaikum Kak Salman, ini Bella di Sebanga. Bella mau request lagu Optik Satu Rindu. Salamnya buat semua pendengar Dakta ya Kak. Baik Ustaz, kita ini kan dulu ya. Kasih jawaban lah Kak, karena nggak bisa dengar, baterai mau habis. Baik, ini yang mungkin yang apa tadi Ustaz ya, ada yang merasa takut orang lain lebih hebat ya, merasa tersaingi dan sebagainya, merasa tidak mampu melihat orang lain lebih sukses. Kalau dalam kaitannya dengan menulis, melihat orang lain lebih hebat menulis, karya orang sudah booming gitu, kita baru menulis diary aja belum pernah gitu Ustaz. Mungkin nih Ustaz, bisa Ustaz tanggapi Ustaz. Baik, terima kasih pada sahabat Dakta semua yang telah ikut berpartisipasi, ya, memberikan responnya untuk kajian kita malam ini. Mudah-mudahan ya kajian kita malam ini bermanfaat untuk kita semuanya. Sahabat, berkaitan dengan persaingan ya dengan menulis ini, kita fokus ke menulis ya. Tadi kalau kita luaskan nanti tidak bisa terlalu luas dia. Ya, ini kajiannya udah agak jauh ini kalau kita bawa nih, tapi kita cobanya. Bagaimanapun berbagai perasaan kita, ya, berbagai perasaan yang kita rasakan itu adalah sumber tulisan kita. Iya. Ya? Jadi sebetulnya ini sebuah rahasia ya, tapi bukan rahasia. Nah, ini sebuah rahasia tapi bukan rahasia. Tahukah Anda bahwa apa yang Anda rasakan sama dengan dirasakan orang lain? Ya, itu rahasia memahami manusia. Ya, jadi yang apa yang Anda rasakan iya, itu sama dengan dirasakan orang lain. Ya, dimensi jiwa manusia itu antara satu manusia dengan manusia lain itu sama. Ya, walaupun mungkin sama persis tidak, tapi kita katakan sama. Ya, semua orang merasakan sedih, semua orang merasakan iri dan dengki dan sebagainya. Iya. Ya, jadi biar aja. Ya, perasaan yang kita rasakan ya, juga dialami oleh orang lain gitu ya. Jadi dimensi perasaan kita itulah sumber tulisan kita. Ya. Iya. Nanti kajian ini agak jauh, kita belum sampai ke sana. Tapi saya rasa cukup untuk pertanyaan itu ya. Iya. Sahabat, demikian 3 kisah ya. Banyak lagi kisah-kisah yang lain yang mungkin bisa kita ungkap. Nanti kita sampaikan lagi. Untuk mengingatkan yang kisah Nasir, kisah seorang ibu menyerahkan diarinya kepada anaknya itu, dan kisah itu saya puisi. Sebuah puisi ya, kisah sebuah puisi. Mudah-mudahan kisah ini bisa menambah semangat kita untuk lebih fokus mendengarkan kajian kita malam ini. Sahabat, kita akan uraikan ya beberapa poin yang menjelaskan untuk apa kita menulis ya. Untuk apa ini penting? Untuk apa ini penting? Mengapa? Karena ini pertanggungjawaban ya. Kita harus pertanggungjawabkan semua perbuatan kita. Menulis ini untuk apa? Pertama, agar kita terus membaca ya, agar kita terus membaca. Jadi resep agar kita semangat membaca adalah dengan menulis ya.
Mengapa? Karena ketika Anda tuliskan ya apa yang ada di kepala kita, maka akhirnya kita akan tahu bahwa isinya masih sedikit. Ya. Ketika kita tuliskan apa yang bisa kita rasakan dari perasaan kita, ternyata banyak yang bisa kita rasakan. Ya. Banyak hal dalam kehidupan ini yang kita belum bisa merasakannya. Ya. Atau kita hanya bisa merasakan bagian atas-atasnya, belum sampai ke dalamnya. Ya. Kita belum tahu, belum bisa menyingkap walaupun hanya sedikit dari hakikat kehidupan ini. Ya. Jadi dengan kita tuliskan, gairah kita untuk membaca itu semakin besar. Ini apa efeknya? Efeknya adalah bertambahnya ilmu kita. Ya, ingat, misi hidup manusia itu, ya, ini untuk apa hidup kita jadinya? Untuk apa hidup kita itu tidak akan bisa kita jawab kalau kita tidak punya ilmu. Jadi menulis tidak bisa dipisahkan dengan baca. Membaca, gitu ya. Ya. Jadi dengan menulis itu gairah membaca kita menjadi berkobar-kobar. Iya. Apa efeknya? Kita akan bertambah ilmu kita. Dan ingat bahwa ya, untuk apa hidup kita manusia ini tidak akan bisa dijawab oleh orang-orang yang tidak berilmu. Ya, dan salah satu kunci ilmu itulah dengan membaca. Dan bagaimana kita menumbuhkan minat baca kita dengan kita menulis. Ya. Dan kita menulis. Menumbuhkan minat baca dengan menulis ya. Ya. Minat baca dengan menulis. Dengan menulis akan tumbuh minat baca. Ya. Jadi dia punya hubungan yang memang Saling, tidak bisa ya. ini. Orang yang tidak membaca maka sulit menulis gitu Ya, mana itu ya. ya. Bisa kita tingkat. Baik sahabat, itu luar biasa sekali ya, ternyata salah satu untuk apa kita menulis itu adalah untuk menumbuhkan motivasi kita membaca. Menimbulkan semangat dari hati kita yang sangat dalam ya. Timbul sebuah energi yang luar biasa agar kita terus membaca, terus menulis, membaca, menulis, dan terus membaca dan terus menulis. Akhirnya dari semua itu akan terlatihlah kita dalam menulis tadi ya. Baik, itulah pendengar sedikit bahasan yang kita ini kan ya. Insyaallah kita lanjutkan. Tapi sebelumnya kita dengarkan sebuah nasyid dari Brother, Andai Kau di Sisi. Kerdipan bintang di langit memancarkan cahaya, menerpa kehidupan yang bersungguh mengejar cita. Pernah ku mendaki gunung tinggi agar disanjungi, reda lautan yang luas untuk dipuja dan dipuji. Namun bila hilang semua, di mana
Baik sahabat, sudah kita dengarkan buah nasi tadi ya. Ini ada pertanyaan dari sahabat kita ya, yang menanyakan nama penyiar ya. Saya Salman ya, Salman. Baik, Ustadz, tadi kita sudah melihat sedikit ya, bahwasanya ternyata menulis itu bisa memotivasi kita untuk membaca dan terus membaca ya. Dan kaitannya dengan membaca itu, orang yang membaca maka wawasan dan pengetahuannya luas, gitu saya. Ya. Dengan pengetahuannya luas itu, seorang itu mudah menelurkan ide-idenya melalui sebuah tulisan tanpa ada ini saya beban ya. Karena ternyata kalau kita tanya mungkin anak-anak sekolah ya, kalau kita lihat di sekolah, apabila disuruh menulis ternyata itu menjadi momok yang sangat menakutkan gitu Ustaz. Kita bisa menebak mereka bahwasanya agaknya mereka kurang suka membaca gitu saya. Kemudian Ustaz, ada pertanyaan dari ini sahabat kita. Lihat, Assalamualaikum Kak Salman, ini Cika di Sebanga. Radio data memang oke banget ya, alhamdulillah ya. Request lagu optik rumput bestari. Kemudian salam untuk mama tersayang Kak Salman, Pak Ustadz dan pendengar setia data. Alhamdulillah ya, masih mudah-mudahan salam kita berikan itu menjadi doa bagi orang menerimanya. Baik Ustadz, mungkin kita lanjutkan uraiannya Ustadz. Sahabat data yang berbahagia, kita tambahkan dikit lagi ya kaitan antara menulis dengan membaca ini ya. Karena begitu pentingnya membaca gitu ya, membaca ini penting ya. Surat yang pertama Allah turunkan kepada Rasulnya ya Habibullah Muhammad SAW, Iqra, bacalah. Zaman ini ya, akhir zaman ini dikuasai oleh orang-orang yang membaca ya. Orang yang membaca dia akan menguasai zaman ini ya. Jadi alangkah akan tertinggalnya kita, alangkah banyaknya kekurangan kita kalau kita tidak suka membaca ya. Membaca di sini kita fokuskan artinya kepada membaca buku atau membaca bahan bacaan gitu ya. Dengan membaca ini kita bisa melihat ya. Saya contohkan sebuah contoh lagi ya. Mungkin pendengar data yang berbahagia tahu sebuah nama yang saya sebutkan ini, namanya Karl May ya. Karl May ini orang Jerman. Dia menulis kisah-kisah atau cerita novel berkenaan dengan Indian Amerika ya. Kalau kita buka bukunya itu, di sampulnya akan tertulis Dr. Karl May. Padahal dia tidak pernah jadi dokter gitu ya. Tapi saking larisnya bukunya ini ya, ke seluruh dunia dengan berbagai bahasa, jadi dia ditempelkan orang gelar dokter ya. Dan dia senang-senang aja. Dan dia jadi orang kaya gitu ya dengan karya-karyanya. Dan ini yang penting, Lebih berarti lebih terkenal dari dokter aslinya saya. Dia bukan dokter ya. Hanya atau gelar dikasih orangnya aja gitu. Iya. Karena dia banyak menulis, orang menganggap dia dokter gitu. Dan ini lebih penting nih. Dia menulis cerita-cerita tentang Indian ya, cerita-cerita Indian Amerika ya. Banyak lagi, ada lagi cerita-cerita dia ke Arab, ke Mesir dan sebagainya. Tapi yang paling banyak buku tentang Indian Amerika. Ini yang penting saya sampaikan. Dia tidak pernah bertemu dengan Indian Amerika, itu yang penting ya. Dan dia tidak pernah ke Mesir ya, dengan ceritanya itu. Dan dia tidak pernah melihat perdagangan budak di Arab Saudi ya, dalam ceritanya itu tidak pernah. Dan dia tidak pernah ke tempat-tempat yang dia ceritakan. Tapi orang membaca seakan-akan terpukau. Orang membaca terpukau, seakan-akan dia pernah ke semua tempat itu. Oh iya. Apa bukti dia terpukau? Karyanya mendunia. Ya, kalau saya membaca buku dia itu tidak akan lepas sebelum tamat. Saya kalau udah baca bukunya tidak akan lepas, saya lepaskan sebelum tamat. Dan itu tidak akan lama menamatkannya. Ya, begitu bagus buku dia. Ya. Begitu dia ternyata dia adalah punya
pustaka yang sangat besar, banyak bukunya ya. Jadi dia menulis itu, dibacanya sumber-sumbernya dia tuliskan. Ya. Luar biasa itu ya. Begitu ya. Jadi ini kita tekankan kepada semua kita ya, agar dunia ini jangan lepas dari kita. Ya, agar dunia ini jangan sampai kita bukan golongan orang-orang yang berpengetahuan, bisa menguasai dunia ini ya, dalam batas kemampuan kita ya. Dan itu kuncinya ilmu. Dan ilmu itu kuncinya membaca. Ingat itu ya. Ini penting dan kita harus membaca ya. Saya bilang harus, wajib hukumnya ya. Harus ya? Harus. Dan itu salah satu metode. Boleh gila, ya. Hah? Boleh gila ya, gila membaca. Iya. Dan salah satu metode yang bisa kita gunakan adalah dengan menulis ini ya. Jadi dengan menulis kita termotivasi untuk terus membaca. Kenapa? Karena kita harus mengungkapkan ya, menghubung-hubungkan pengetahuan kita untuk menambah wawasan orang lain, dan kita harus tahu tentang apa yang kita tulis. Demikian sahabat, mudah-mudahan memotivasi kita untuk membaca. Ya, kita dengar ya, kita mungkin membaca bahwasanya ternyata bangsa Jepang ya, ketika bom atom meluntur-lantakkan Hiroshima dan Nagasaki itu, yang pertama ditanya adalah guru kita kenal itu ya. Yang kedua, ternyata setelah itu mereka membuka dirinya dengan dunia luar. Berbagai buku dari luar negeri itu dibawa ke Jepang dan diterjemahkan dalam Jepang dan diberikan kepada rakyatnya. Baca. Sehingga kita lihat hari ini bagi Jepang ya, bangsa Jepang itu adalah bangsa yang terkenal maju ya, dengan budaya baca yang luar biasa. Juga saya pernah baca kisah di Rusia kan. Rusia itu gila baca juga ya, remajanya gila baca, anak-anak kan sudah baca buku ensiklopedia yang 1000 halaman Ustaz. Supir juga hobi baca, ketika lampu merah ada, mereka berhenti dan membaca buku itu Ustaz. Ini luar biasa. Kalau remaja ketemuan bukan untuk ngobrol, bukan untuk ngerumpi, tapi saling tukar buku. Ini yang saya pernah baca tentang bagaimana hobi bacanya orang Rusia Ustaz. Kemudian ada dari pendengar kita. Assalamualaikum Kak Salman. Ini Sisi di Semangat. Sisi suka banget dengan kakak ya. Malam ini bagus banget. Mau request lagu, tulis zikir anak, insyaallah nanti kita carikan ya. Ada beberapa permintaan lagu ya dari Opik, Sulis dan sebagainya. Baik pendengar Daktar rahmati Allah Subhanahu wa taala, kita kembali dengarkan sebuah nasyid. Insyaallah nasyid request sahabat-sahabat Allah kita nanti carikan. Kita dengarkan sebuah nasyid dari Maidani, Kaca yang Berdebu.
memajakannya. Tegurlah bila ia tersalah, namun janganlah lukai hatinya. Lemah lembutlah kepadanya, namun jangan terlalu memanjakannya. Tegurlah bila ia tersalah, namun janganlah lukai hatinya. Ia ibarat kaca yang berdebu, jangan terlalu keras membersihkannya. Nanti ia mudah retak dan pecah. Ia ibarat kaca yang berdebu, jangan terlalu lembut membersihkannya. Nanti ia mudah keruh dan ternoda. Lemah lembutlah kepadanya, namun jangan terlalu memanjakannya. Tegurlah bila ia tersalah, namun janganlah lukai hatinya. Lemah lembutlah kepadanya, namun jangan terlalu memanjakannya. Tegurlah bila ia tersalah, namun janganlah lukai hatinya. Karena ia kaca yang berdebu, semoga kau temukan dirinya. Percayakan Satu lagu, satu nasyid dari Maidani, Kaca Berdebu. Ya, kaca berdebu, pengibaratan seorang wanita. Wanita ibarat kaca berdebu. Baik sahabat daktar mati Allah Subhanahu wa taala, kembali Anda bersama kami ya dengan Salman dan tamu kita malam ini Ustaz Ibrahim membahas kajian sastra kreatif menulis. Ada sebuah pesan yang saya tangkap disampaikan oleh Ustaz Ibrahim tadi, bahwasanya kita harus membaca, kita wajib membaca. Apa yang dipaparkan oleh seorang penyair Indonesia, Taufik Ismail ya, yang sering kita dengung-dengungkan. Beliau mengatakan kita rabun membaca. Di negara maju itu siswa ya, khususnya SMA, itu mereka mewajibkan dalam setahun itu ada berapa buku yang harus dibaca oleh siswa. Tidak usah jauh-jauh, di Malaysia sudah ada kewajiban seperti itu. Misalnya untuk kelas 1 harus membaca 3 buku misalnya, dan itu wajib dibaca dan dibuat resumenya. Kelas 2 sekian buku, kelas 3 sekian buku. Sehingga ini menjadi hal yang membuat mereka cinta dengan membaca. Ada seorang kawan yang diberi kesempatan oleh Allah kuliah di Jepang ya, mengatakan begini, yang membedakan Jepang dengan Indonesia adalah kalau di kita ada tempat ngumpul biasanya untuk cerita. Dia melihat ya di Jepang berdiri di atas bus, berdiri di atas kereta api pun mereka membaca. Ini sebuah hal yang idealnya kita tiru, karena sebenarnya perintah membaca itu ditunjukkan untuk kita sebenarnya. Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Mudah-mudahan apa yang ditanamkan
yang disampaikan oleh Ustaz Ibrahim tadi bisa menjadi cambuk bagi kita agar kita terus dan giat membaca. Ustaz, mungkin ada berapa yang mungkin kiat apalagi Ustaz, apalagi manfaat kenapa kita harus menulis? Ustaz bisa lanjutkan, Ustaz? Baik, sahabat Dakta yang berbahagia, kita membahas poin pertama dari kreatif menulis ya, yaitu untuk apa menulis. Ada 3 poin yang insya Allah mudah-mudahan bisa kita tuntaskan. Tidak mesti pertemuan ini ya, pertemuan berikutnya. Kreatif menulis kita bagi 3 poin. Untuk apa menulis, kapan harus menulis, dan apa yang akan ditulis. Sahabat, poin pertama telah kita sampaikan berkenaan dengan untuk apa menulis ya, yaitu untuk menumbuhkan minat baca kita. Kita masuk pada poin kedua, yaitu menulis itu adalah amal jariah ya, amal jariah. Jadi kita ya untuk beramal itu tidak sulit gitu ya, mudah sekali ya, bisa dengan menulis ya, bisa dengan menulis ya. Tidak semua orang tahu cara membuat bakwan ya, saya misalnya ya, saya hanya tahu makannya aja, walaupun ingin tahu juga gimana sih cara membuat bakwan. Amal jariah yang pahalanya mengalir terus berarti iya. Ya? Ada 3 pahala yang tidak akan berhenti walaupun kita udah mati ya, dan kita pasti mati. Kita pasti mati ya, ingat itu ya, ingat itu camkan baik-baik. Amal jariah, kita udah mati, terima terus investasinya ya, dengan cara menunjukkan orang buat bakwan. Ini contoh ya. Iya. Di antara sekian juta orang yang pernah membaca, kita tuliskan di akun Facebook kita misalnya, atau di blog kita, atau mungkin kita tuliskan pada tempat yang orang mungkin bisa mengetahuinya gitu ya, dengan berbagai bentuk yang lain. Dan itu di antara sekian ribu orang yang membacanya, salah satu itu dia praktikkan dan berguna bagi dia, menambah penghasilan bagi dia. Betapa itu pahalanya. Dan sekarang sarana untuk itu sangat memungkinkan dan sangat mudah ya. Sarana untuk berbagi itu sangat mudah ya. Mungkin kembali kita contohkan, ini contohnya selalu orang luar negeri gitu ya. Bukan orang duri gitu. Susah juga kita ya. Contoh orang Jepang gitu ya, emang ini contoh karena saya baca gitu ya. Iya. Orang Jepang itu dia senang sekali menuliskan apa saja ya melalui media gitu ya. Ya katakanlah media internet gitu ya. Dia tahu apa? Kayak tadi dia tahu buat bakwan, dia tuliskan. Dia tahu nih walaupun sedikit dia tuliskan, dia berbagi. Sangat hobi sekali dia. Ya. Enggak tahu banyak tapi dia mau berbagi, menuliskannya. Iya, ya. iya. Dan itu bagi kita orang yang beriman, ya orang Islam, Jadi amal jariah. Amal Kebaikan itu. Iya, Itu iya, kebaikan. Bayangkanlah dengan mengajari orang buat bakwan tadi, mana tahu dia bisa menjadi pengusaha bakwan, ya kan? Jualan bakwan dan sebagainya dan lain-lain. Apalagi yang lain-lainnya. Tentunya yang dituliskan itu sesuatu yang baik ya Ustaz, Yang ya? baik ya. Karena kita dengar ada juga penulis yang menuliskan yang akhirnya membuat orang jadi beringas, jadi brutal, jadi penjahat, jadi pembuat maksiat dan sebagainya. Oke Ustaz, ada pertanyaan dari pendengar kita, sahabat kita. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pak Ustadz, saya Saza di Sebanga, mau tanya gimana cara mengubah sifat saya yang malas sekali. Wah nih pendengar kita nih, adik kita nih ngaku ya Ustaz, yang malas sekali baca buku ya. Tapi waktu ujian tiba, saya rajin membaca Ustaz. Ya kalau mau ujian baru rajin baca Ustaz. Nah, bagaimana cara mengubah sifat atau menghilangkan sifat malas itu Ustaz, agar rajin membaca buku itu tidak hanya ketika mau ujian gitu Ustaz. Ya. Terima kasih kepada Saza, sahabat ya, Saza, sahabat Dakta ya. Yang malam ini ikut mendengarkan kajian sastra kita. Bagaimana cara mengubah sifat malas membaca ya? Kita kembali ke membaca. Dan saya senang sekali membahas tentang membaca ini. Karena umat Islam hari ini yang lemah bukan fisiknya, ya, yang lemah bukan ekonominya semata gitu ya. Yang lemah itu ilmu mereka, ya. Dan kunci ilmu itu membaca,
Membaca itu kuncinya, ya. Dan pertanyaan sahabat kita, kok saya malas membacanya? Ini kajiannya bisa luas gitu ya. Kadang orang tua yang tidak memotivasi anaknya untuk membaca ya. Kadang lingkungan yang tidak mendukung dan sebagainya. Tapi untuk diri kita bisa mengobati sendiri. Ya, kita bisa motivasi diri kita sendiri. Ya. Jadi membaca itu bukan membaca mau ujian gitu. Iya. Ubah persepsi kita. Membaca itu bukan membaca untuk ujian, bukan baca buku, hanya membaca buku terbatas paket gitu ya. Hanya buku pelajaran gitu ya. Enggak, ya. Bebas. Apa yang kita sukai? Ya, kita suka bidang misalnya kesenian misalnya kan. Seni apa? Kita tahu tentang itu, kita perdalam ilmu kita tentang itu. Ya, kita ahli nanti di bidang itu. Ya. Apapun minat kita, apapun yang kita sukai, kita berusaha untuk mengilmuinya, ya. Dan itu tidak bisa kalau kita nak baca, ya. Kayaknya sulit bagi kita untuk mendatangi orang-orang yang ahli di bidang itu ke rumahnya, menemui dia, ya. Sulit kayaknya. Tapi bisa mendapatkan ilmunya dengan membaca buku yang dia tulis. Iya. Ya, apa yang saya sukai bidangnya? Tidak mungkin tidak menyukai apa-apa gitu ya. Setiap orang menyukai satu bidang tertentu. Dan itu bagus. Ya. Jangan anggap misalnya saya suka puisi, dia suka fisika, matematik. Wah, ini hobi dia lebih bagus. Tidak. Sama bagusnya. Ya, sama bagusnya. Ya. Dan apa yang kita suka itu kita berusaha untuk lebih tahu tentang itu. Ya. Bahkan kalau bisa kita yang paling tahu tentang itu, karena kita yang suka, kita yang hobi, ya. Atau Ustadz mungkin punya kiat khusus, Ustadz, kiat ini untuk menumbuhkan minat baca itu, Ustadz. Karena ternyata itu jadi penyakit umat gitu saya. Bahkan beraninya Taufik Ismail mengatakan Indonesia itu rabun membaca gitu, Ustadz. Nah ini mungkin Ustadz yang saya pikir ya sudah banyak buku, udah ratusan mungkin buku yang sudah ditamatkan, punya kiat khusus untuk menumbuhkan minat baca itu, Ustaz. Ya, memang untuk membaca ini ada tahap-tahapnya ya. Dan kita beranggapan saja ini mungkin udah remaja gitu ya. Memang tahap-tahap membaca itu ada. Tidak bisa kita langsung hobi membaca buku 1000 halaman ya. Itu orang yang tidak hobi membaca, menengok buku 1000 halaman itu udah gemetar duluan ya. Udah gemetar duluan ya. Wah, banyak kali gitu ya. Memang ada tahap-tahapnya. Dan juga kita memulainya gitu ya. Memulainya dari seperti saya sampaikan tadi pada Zaza tadi, kita apa yang kita sukai. Ya, apa yang kita sukai, baca itu. Ya, begitu memulainya. Secara umum seperti itu. Ya, tapi kalau tahu tahap dalam keluarga kita, dalam pendidikan memang ada tahap-tahapnya gitu ya. Mulai dari apa yang kita sukai gitu saya. Ini secara umum kita ambil yang paling mudah gitu ya. Jangan langsung yang berat, Ustaz ya. Jangan langsung yang berat. Apa yang kita sukai? Yang ringan-ringan aja. Ya. Kita suka apa? Bidang apa yang kita sukai? Ya. Dan kita berusaha untuk tahu tentang itu. Ya. Dan kalau bisa kita yang paling tahu, ya. Dan sarananya dengan membaca itu. Oke, Ustaz. Ada lagi pertanyaan dari sahabat kita. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Ustaz. Saya mau nanya, apa sih tips untuk membaca agar mudah ngerti? Terus kalau awalnya bismillah, kita cepat ngerti atau tidak ya, Ustaz? Kalau membaca itu dimulai dengan bismillah gitu, Ustaz. Mungkin, Ustaz? Baik, terima kasih kepada agar kita mudah mengerti membaca gitu, Ustaz. Karena mungkin ya penanya kita ini, sahabat kita ini sudahlah banyak baca buku, hilang semuanya, Ustaz. Lepas semuanya. Nggak ada yang nempel di kepala. Masuk telinga kanan, keluar telinga kanan lagi gitu, Ustaz. Nggak ada nyangkut di kepala gitu, Ustaz. Dari apa yang dibaca itu, Ustaz. Terima kasih kepada sahabat yang ikut berpartisipasi malam ini. Mudah-mudahan dalam keadaan berbahagia dan bisa lapang bersabar menghadapi kehidupan ini ya, yang berbagai dinamikanya. Bagaimana kita mudah mengerti apa yang kita baca? Ya jangan baca yang nggak ngerti. Ini
Mau sahabat baca, kita nih emang nggak agak ini juga ya, lucu lah ya. Kalau nggak ngerti jangan dibaca gitu ya, baca yang kita bisa mengerti gitu ya. Kalau kita paksakan membaca yang kita ngerti, ya musnah lah semangat baca kita. Kayak tadi jadinya kayak Saza tadi, malas terus gitu ya. Karena bayangan dia kalau udah baca mau ujian nih, ya kan? Bikin kopi, bikin apa, begadang, udah. Jadi konsep dia tentang baca itu jelek sekali. Makanya malas terus gitu ya. Jadi dibatasi berarti saya kalau hanya sekedar itu ya. Iya, kita kayak tadi lah, kalau memang kita belum paham tentang masalah itu, jangan paksakan kita membaca berkenaan dengan itu. Yang kita mudah mengerti aja. Ya, dengan bismillah tentu saja. Semua perbuatan kita walaupun kelihatan remeh, ya, kita mulai dengan bismillah. Sesuatu yang baik, Ustaz ya. Insyaallah berpahala. Mungkin ada suatu penekanan, Ustaz. Apakah semua bacaan itu kita lahap semua gitu, Ustaz? Karena ternyata hal yang kita baca itu juga menjadi pembentukan karakter kita, Ustaz. Jadi kalau kita haruslah kita memilih bacaan itu, Ustaz. Gitu. Ya, tentu saja itu tentu ya. Dalam hidup ini kita selalu memilih ya. Dan hidup ini banyak pilihan dan kita harus memilih. Termasuk bacaan juga ya. Harus kita pilih-pilih yang bermanfaat, yang berguna ya, yang sesuai dengan kita, yang kita minati dan sebagainya. Ini Ustaz, ada tanggapan lagi dari adik kita Saza tadi, Ustaz. Tapi Pak Ustaz, ada apa yang saya suka itu dilarang oleh orang tua saya, Ustaz. Saya sukanya baca komik dan novel, Ustaz. Tapi ayah dan ibu saya melarang saya membacanya karena menurut mereka nggak ada gunanya. Tapi saya menyukainya, Ustaz. Itu gimana Pak Ustaz? Jadi ternyata tidak hanya buku pelajaran nih masa adik kita, Ustaz. Baik, alhamdulillah. Pada Saza ya masih mendengarkan ya, belum tidur. Mudah-mudahan ini bisa motivasi Saza. Malam ini dapat Saza aja udah luar biasa gitu ya. Hari ini Saza berubah menjadi seorang pembaca yang sangat sangat bersemangat gitu ya. Jadi Saza suka baca komik dan novel, itu orang tuanya kurang suka ya. Pertama, ini pesan dulu ya, wasiat dulu. Yang jelas orang tua kita berniat baik ya. Walaupun mungkin tidak tepat gitu ya, atau katakanlah belum pas isinya, nasihatnya gitu ya. Akhlak kita adalah tetap menunjukkan sikap dan ucapan kita yang tidak menyinggung perasaan orang tua kita ya. Walaupun kita anggap itu ucapannya salah ya, respon dia tidak tepat, kita sikapi dengan sikap yang santun. Komik dan novel itu positif ya. Tentu saja yang komik dan novel yang isinya positif ya. Dalam tahap-tahap membaca komik adalah tahap yang pertama ya. Jadi pada anak itu ya, atau pada orang-orang yang belum tumbuh minat bacanya, kita berikan bacaan yang ada gambarnya, dan gambar itu menarik, warnanya, bentuknya, dan sangat sedikit tulisannya ya. Makanya anak TK, Ustaz ya. Jadi untuk anak tahap perkembangan baca itu untuk anak-anak dulu ya. Atau untuk orang yang belum semangat membaca ya, bisa juga carilah bacaan yang ada gambar-gambarnya, warna-warni yang menarik, yang kita suka melihatnya gitu ya. Cari, dan sedikit bacaannya, banyak gambar, sedikit tulisannya, baca sedikit tulisannya. Komik, ya itu dia komik ya. Dan komik itu setahu saya tidak semuanya negatif ya, malah ada yang bagus ya. Cerita-cerita itu bagus ya, selama dia memang berisi tentang hal-hal yang baik ya. Banyak komik yang bagus, yang baik, dan tidak ada salah. Komik Superman itu tidak ada salahnya ya. Komik Batman itu tidak ada salahnya ya. Bahwa suatu saat nanti orang akan bisa terbang seperti Superman itu sangat masuk akal, walaupun hari ini belum bisa ya. Tidak ada salahnya. Novel, apalagi novel ya. Apalagi ini kita mengkaji cerpen, kaji novel ya. Kalau novel tidak baik, mengapa kita kaji dia ya. Ini kajian sastra kita ini nanti akan kaji novel, cerpen ya, dan berbagai dimensi sastra yang lain ya. Jadi saya suka baca novel, itu bagus, nggak apa-apa. Komik ya nggak apa-apa ya. Dan mudah-mudahan ada yang Ustadz garis bawah tadi, Ustadz, asal yang kita baca itu yang baik. Iya, isinya baik gitu ya. Mungkin
ini mungkin mudah-mudahan malam Karena ini bisa jadi orang tua melarang karena ya mudah-mudahan malam ini orang tua Zaza ikut mendengarkan atau Zaza buat keluar radionya dikeraskan gitu. iya. Atau bisa jadi gini Ustaz, orang tua pendengar kita ini melarang karena novel yang dibacanya mungkin novel yang banyak di pasaran yang mengajarkan hal-hal yang negatif mungkin buat remajanya gitu Ustaz. Ya. Jadi kalau seperti itu alasannya saya pikir hal yang wajar juga orang tua berhati-hati dalam memberikan pilihan bacaan kepada anaknya Ustaz. Jadi novel itu tidak bagus gitu ya, boleh dibaca ya. Kalau bilang baik dan buruk, sahabat dan kita yang berbahagia, apapun dimensi kehidupan kita, baik dan buruk itu selalu ada ya. Jangankan novel, yang lain aja ada ya. Ya, semua jenis buku seperti itu ya. Jadi mudah-mudahan setelah kajian ini orang tua Zaza tidak melarang lagi, tapi Zaza baca novel yang baik, yang bagus ya, yang memotivasi untuk kebaikan, yang isinya itu menambah iman kita, menambah wawasan kita ya, dan mungkin saja Zaza ini menambah kedekatan kita dengan Allah Subhanahu wa taala, dan mungkin saja Zaza ini calon pengarang novel. Iya. Nih saya beritahu ya, ini nanti kajiannya agak nanti nomor berikut ini, tapi sekarang enggak apa-apa. Untuk sebuah novel hadiahnya adalah sekitar 10 juta atau 5 atau 10 juta ya. Kalau ini ada nih file untuk lomba novel itu baru hadiah yang kita dapatkan tunai, ditambah dengan hadiah kontrak penerbitan. Jadi ada sebuah lomba, ini saya sudah punya file ini, ada 2 buah lomba mengarang novel ya oleh penerbit, hadiahnya sekitar 10 atau 15 juta ditambah dengan kontrak penerbitan. Jadi dari setiap buku yang terbit itu kita akan dapat royalti 10% kalau nggak salah ya. Setiap terbit. Kalau harga buku 60.000, dari sebuah buku kita dapat 6.000 ya. Kalikan kalau dia booming ya. Iya. Coba difilmkan dan sebagainya ya. Coba sebuah novel. Siapa yang kenal Habib Mansur Aziz sebelum novel Ayat Cinta keluar? Nah, ada. Iya. Banyak LC Ustaz dari ada. Iya. Sekarang jadi sutradara dia. Iya. Banyak duitnya gitu. Ya. Jadi positif ya. Positif tentu ya. Kita harus membaca novel yang positif pula, ini kuncinya. Itu intinya yang jadi dari apa yang Ustaz. Jadi mungkin ayah dan ibu Sasa perlu meluruskan persepsinya, kita diperbarui lagi ya. Novel itu tidak seluruhnya buruk ya. Sebagiannya memang ada yang buruk dan itu kita hindari. Yang jelas Sasa berpandangan bahwasanya larangan yang diberikan oleh orang tua Zaza itu adalah sesuatu yang baik mungkin ya. Baik karena kekhawatiran anaknya terpengaruh oleh bacaan itu. Maka Zaza lah yang menentukan pilihan bacaan itu. Bisa ya? Iya. Dan wujud perubahannya ya tentu perubahan setelah membaca karya-karya itu ada perubahan tingkah laku dan sebagainya. Jadi bukan larang membaca novelnya, tapi dilarang novel-novel yang tidak baik. Oke, terima kasih Ustaz, luar biasa ya. Terima kasih. Mungkin sahabat kembali bisa kami undang untuk interaksi dengan kami 0812 6852 5774. Baik, kita dengarkan sebuah permintaan ya, request lagu dari sahabat kita di Sebanga tadi, Bella kalau nggak salah. Satu Rindu Opik ya. Satu Rindu Opik. Hujan, kau ingatkan
Satu rindu bersama Opik. Baik pendengar rahmati Allah SWT, kembali kita bersama Dakta Mandau FM berdakwah erat ukhuwah. Malam ini bersama saya Salman dan tamu kita Ustadz Ibrahim. Ini ada pertanyaan lagi nih Ustadz. Yang pertanyaan itu rasanya mirip ya. Mungkin saya bisa jawab kali ini Ustadz. Ada kalau kita dulu ya suka nulis diary gitu saja. Dan kalau kita baca diary itu saat ini setelah kita berkeluarga, punya anak, ada lucunya gitu Ustaz. Nah, kadang-kadang merasa nggak nyangka bahwasanya tulisan kita itu mungkin juga pernah kita alami ya. Kemudian ini Ustaz, pertanyaan dari Umi Syahla ya. Beliau sudah pernah menulis diary untuk anaknya Ustaz. Diary untuk anaknya ya. Ini mungkin mirip-mirip yang dilakukan oleh istri saya ya. Tapi kadang mood, kadang enggak Ustaz. Jadi nulis diary itu pas mood aja. Kalau enggak mood ya enggak nulis gitu Ustaz. Nah ini gimana tuh Ustaz? Apakah ini juga kalau seperti yang Ustaz ceritakan tadi bahwasanya ada murid Ustaz yang surprise sekali ketika ibunya memberikan diarinya waktu kecil itu, dia sangat bahagia. Nah ini kalau mood aja Ustaz. Jadi ceritanya banyak apanya Ustaz? Pendingnya Ustaz, lompat-lompat gitu. Nggak berurut gitu Ustaz. Nah ini bagaimana Ustaz? Alhamdulillah Rabbil Alamin. Ya, terima kasih kepada Umi Syahla dan sahabat Dakta semuanya pada malam ini yang masih bersama dengan kita. Mudah-mudahan kajian malam ini bisa memberikan semangat, wawasan dan kebaikan lain yang mudah-mudahan juga sebagai catatan kebaikan kita di akhir kelak. Amin ya rabbal alamin. Umi Syahla ya bertanya tentang sudah mulai menulis tentang anaknya ya, seperti kisah sahabat saya tadi, ketika dia dewasa diberikan oleh ibunya catatan masa kecil dia dan dia bahagia luar biasa gitu ya. Dia menerima sesuatu yang luar biasa gitu ya. Dan Umi Syahla udah memulainya. Alhamdulillah. Dan mudah-mudahan bisa memotivasi Umi Syahla untuk terus mulainya. Lalu masalahnya adalah sering tidak mood ya. Ini adalah kasus yang sering dialami oleh orang-orang yang menulis. Termasuk Ya. saya Pak. Ini kajian kita mungkin pada tema berikutnya, tapi tidak apa-apa kita masuk aja. Yaitu ketika kita menulis ya, tapi sering kehilangan semangat ya. Jadi nulisnya pas semangat aja ya. Semangat itu pun sering tidak muncul gitu ya. Dalam seminggu kadang sekali cuma gitu ya. Jadi bagaimana caranya agar kita selalu bersemangat ya. Yang pertama ya, kalau memang kita menulis pas lagi semangat itu aja enggak masalah, tidak ada salahnya ya. Bukan dosa Ya, Ustaz. tidak masalah, enggak apa-apa ya. Udah bagus itu, kita masih udah mau menulis ya. Udah bagus. Jangan dihilangkan gitu ya. Wah, saya menulis hanya pas mood aja, udahlah saya berhenti aja. Jangan ya. Kalau bisa, kalau moodnya 1 dalam seminggu, tambah lagi 2. Jangan malah dihilangkan. Iya. Ini kasus ini bukan hanya ibu yang mengalaminya, Umi Syahla yang mengalaminya, semua orang ya sama. Jadi bagaimana menambah semangat kita ya? Ya seperti Umi Syahla tadi membaca lagi tulisan-tulisan dia ketika dia waktu remaja gitu ya. Iya. Dia bahagia sekali. Umi Syahla bahagia sekali. Ada poin-poin yang bahagia Ya. sekali mungkin saat Ya. saat remaja itu mungkin yang membuat rasa lucu, bahagia sebagainya. Ya. Dan itu bisa motivasi. Alangkah bahagia anak saya tuliskan bagaimana dia ketika kecil gitu ya. Jadi saya berbagilah pengalaman ya. Jadi ini udah masuk kita ke poin kelima ini apa-apa lah. Jadi saya sedang selalu memotivasi diri untuk mengikuti lomba menulis gitu ya. Dan saya memang belum bisa semua cabang, hanya fokusnya cerpen sekarang ya. Jadi untuk memotivasi diri saya
apa namanya ini, menempelkan gitu ya prestasi saya yang bisa saya lihat sering, bisa saya lihat terus gitu ya. Jadi ini bukan apa namanya, mudah-mudahan bukan menyombongkan diri ya, semoga lah ya, semoga bukan menyombongkan diri, tapi maksudnya motivasi kita. Baru-baru ini saya menang lomba menulis cerpen untuk anak oleh majalah Bobo gitu ya. Hadiahnya mungkin bisa saya kasih informasi 6.500.000 ya. Itu untuk sebuah cerpen 3 halaman dengan berapa lama Ustaz? Jarak spasinya 1,5, ukuran hurufnya 12 ya. Itu sedikit sekali. Dan saya membuatnya setengah jam lah paling lama. Dan itu harganya, sahabat tahu berapa harganya? 6.500.000, tidak kurang tidak lebih. Ya, tidak ada potongan sama sekali. Harga sebuah mencarinya sampai setengah jam, bayangkan. Ya. Dan itu saya akan menempelkannya di dinding rumah saya. Dengan begitu motivasi saya untuk mengikuti lomba cerpen itu meledak-ledak terus gitu ya, semangat terus gitu ya. Jadi ketika Umi Sahla membaca kembali catatan kenangan dia ketika remaja, maka dia termotivasi untuk memberi anaknya sebuah kenangan juga ya. Jadi kalau ketika motivasinya hilang, Umi Sahla baca lagi, kisah, lagi ya? Ulang kisahnya, lagi. kisah. Waduh, senang sekali membaca catatan pengalaman saya tulis kembali, saya nak ingat lagi tapi saya baca, senang kali. Alangkah senangnya anaknya, seperti kisah yang kita awal tadi, betapa bahagianya ketika anak itu, kita bayangkan betapa bahagianya anak itu ketika membaca itu, menerima ya catatan kita. Iya. Yang kita tidak susah membuatnya, apa yang kita tulis ya, apa kita ingat kita tulis ya. Jadi mungkin dengan cara seperti itu memang ada kiat-kiat untuk kita motivasi diri kita ya. Jadi kita memang motivasi itu seperti naik turun terus. Jadi kita harus punya kiatnya, dan diantara kiatnya seperti itu kita apa namanya ini, kita hangatkan kembali ingatan kita, memori kita tentang hal-hal yang menyenangkan ya. Kalau saya tadi, saya motivasi diri saya dengan memandang memandang bagaimana apa namanya, mohon maaf ya, ini nanti bukan maksudnya menyombongkan teman-teman, bagaimana foto saya ditempel di majalah gitu. Asa tidak terbayang gitu ya. Masa orang kampung gitu ya, tidak punya apa-apa, tidak bisa wajah kampungnya. Wajah biasa-biasa aja gitu ya. Ditempel di majalah yang aduh, saya rasanya mau saya tempel itu untuk seluruh ruangan rumah saya gitu. Saking, jadi saya tempel itu untuk motivasi diri. Memang ada kiat-kiat tertentu yang harus kita lakukan agar kita terus bersemangat ya. Di antaranya seperti itu. Mungkin misalnya bisa membaca kembali ya, sehingga dia motivasi untuk membuat anaknya berbahagia ya, membuat anak kita saya tertarik dengan apa yang Ustadz sampaikan tadi, bahwasanya menulis itu juga merupakan amal jariah Ustadz ya, berarti bisa mendatangkan pahala gitu bagi kita Ustadz. Itu juga mungkin bisa menjadi sebuah motivasi agar kita ringan dalam menulis itu Ustadz ya. Baik Ustadz, ada lagi mungkin pertanyaan dari sahabat kita. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Ustadz. Kenapa ya kalau setiap kita nulis cerpen Ustadz, kebanyakan terputus tengah jalan? Udah males itu aja untuk menerusinnya Ustadz gitu Ustadz. Cerpennya terputus Ustadz, udah moodnya tinggi gitu Ustadz, langsung stop, berhenti gitu Ustadz. Ya. Dari sahabat kita, ada namanya Ustadz? Nggak ada namanya Ustadz. Ya, terima kasih kepada sahabat yang masih terus memantau kita di Dakta 88,7 FM. Mudah-mudahan kebersamaan kita ini membawa kebaikan bagi kita bersama. Sahabat, kalau putus, kita lagi nulis putus tengah jalan, ya jangan di tengah jalan nulisnya gitu. Iya. Ya jangan di tengah jalan, karena putusnya di tengah jalan putusnya ya. Iya. Nah ini intermezzo aja ya. Jadi lagian kita kembali ke apa ya, ke Umi Sahla tadi, dia mirip apa kasusnya ya, sering ndak mood gitu ya, sering kehabisan ide di tengah jalan gitu ya. Itu adalah kasus yang dialami semua orang ya, semua penulis, semua orang yang menulis sama ya.
Jadi jawabannya juga mirip dengan yang tadi, ya. Jadi kita harus pandai-pandai memotivasi diri kita untuk, ya, karena dia tanya cerpen nih, saya senang kali karena Bang saya lagi fokus ke cerpen ini, ya. Iya. Ya. Jadi ini motivasi lagi nih, ya. Saya ulang lagi yang tadi, ya. Sebuah cerpen yang saya tulis, ya, panjangnya 3 halaman, ukuran kertasnya kuarto A4, ya, spasinya itu 1,5, itu jarang itu, ukuran hurufnya 12, harganya berapa? 6.500.000, nggak sampai setengah jam membuatnya. Iya, Bayangkan, luar biasa, kalau ya. kita cari uang itu dengan bekerja itu lama itu, ya, lama itu. Tapi dengan menulis, wah, lebih cepat, ya, lebih cepat dan lebih mudah, insya Allah, ya. Ya baik, pendengar, luar biasa ya. Jadi kalau terputus itu jangan berhenti Ustaz, ya, lanjutkan lagi Ustaz, ya. Kemudian ini makin banyak yang bertanya nih Ustaz, ada lagi dari sahabat kita. Jadi menulis itu bisa jadi peluang usaha ya Ustaz, ya? Bisa jadi peluang usaha. Untuk infonya mungkin sahabat bisa banyak buka internet saya. Kalau yang ingin lomba-lomba menulis bisa dibuka. Untuk informasi tambahan ya, tadi Ustadz ini udah kepalang tanggung menyampaikan prestasi beliau dalam menulis. Alhamdulillah, tidak salah tahun 2007 Ustadz, ya. 2008 Ustadz tamu kita ini juga pernah diundang ke Jakarta, ya, untuk bertemu dengan para penulis nasional, para penyair nasional, para sastrawan nasional, ya, di Puncak. Itu dibayar semuanya, ongkos gratis, tiket gratis pulang pergi, nginap di villa dan sebagainya. Pulangnya dikasih duit ya saya, 5 juta. 5 juta. Dapat penghargaan lomba cerpen guru tingkat nasional harapan 1. Baik Ustadz, ini ada lagi yang mau tanya Ustadz. Ini Saza lagi nih Ustadz. Tentang kesukaannya baca komik dan novel. Terus secara tidak sadar beliau mengatakan juga bisa mengarang cerita itu setelah membacanya, Ustaz. Tapi kalau saya baca buku pelajaran bosan gitu, Ustaz. Ya. Dan tak ingin membukanya, mengulang-ulang, apalagi mengulang-ulang membukanya. Kemudian ini yang dialami oleh sahabat kita nih, Ustaz. Ibu saya selalu marah jika tahu saya melakukan itu. Dia memang sangat boleh dikatakan anti dengan bacaan dibaca oleh sahabat kita ini. Tapi alhamdulillah di sekolah saya selalu mendapatkan prestasi, Ustaz. Ya. Saya juga pandai bicara di depan masyarakat. Tapi ibu saya selalu mengatakan saya ini bodoh, ini itu yang terkadang membuat saya sakit hati dan saat itu saya kilaf dan berani melawan Pak Ustaz. Jadi kemudian ini yang dialami oleh dengan kita, Ustaz. Mungkin Ustaz bisa berikan solusi bagaimana menghadapi orang tua yang mungkin saya pikir tidak akan mencap kita sebagai orang yang tanda kutip bodoh, ya. Tapi mungkin bahasa lain mungkin dari kecintaannya agar kita tidak mau lagi baca cerpen atau novel. Alhamdulillahirabbil alamin. Terima kasih kepada sahabat semuanya yang masih bersama dengan kita. Radio Dakta Mandau 88,7 FM dalam kajian sastra bersama Salman dan saya. Mudah-mudahan perjumpaan kita ini bernilai kebaikan dan tercatat sebagai amal soleh. Insyaallah subhanahu wa ta'ala. Amin ya rabbal alamin. Saza ini calon penerus para penulis ini kayaknya. Bersemangat sekali. Terima kasih Saza, ya. Sama kita. Pengalaman Saza dengan saya sama, ya. Jadi orang selalu mengejek saya pendiam gitu, ya. Itu saya habis-habisan diejek oleh banyak orang lah gitu, ya. Lalu saya buat cerpen, diejek lagi bikin cerpen, ya gitu, ya. Pokoknya kayaknya tidak ada yang betul gitu, ya. Tapi setelah itu terbukti menjadi sebuah prestasi, bungkam semuanya, diam, ya, diam. Jadi apa jawaban pertanyaan Saza itu? Saza harus berprestasi, ya, tunjukkan, ya. Tidak hanya Saza ternyata dengan membaca novel tadi bisa ngarang novel juga, ya. Setelah itu mungkin ikut sebuah perlombaan, ya, dapat penghargaan atau prestasi, dapat hadiah misalnya, ya. Tunjukkan bisa,
ya. Jadi itu berguna, ya. Orang yang kemarin itu adalah sahabat kita, ya. Sadarilah orang yang Yang hari ini terkenal mengejek kita, gitu ya. iya. Orang yang mengejek kita, orang yang bilang kita bodoh, bilang kita ini, itu sahabat kita, itu motivator ulung kita, itu motivator ulung. Ingat, Ada orang yang mengejek. sebuah ungkapan dari Agim nih, Ustaz. Ya. Jadikan kritikan itu seperti keripik, Ustaz. Di keripik itu rasanya enak dan mengenyangkan, gitu. Kritik itu artinya apa? Kita harus memandang kritik itu menjadi sesuatu yang menjadi motivasi kita, menjadi dorongan kita, bahwasanya orang itu sebenarnya telah mendorong kita, gitu, Ya. Ustaz. Jadi ketika Saza dibilang bodoh, bahagia. Aduh, alhamdulillah saya bilang bodoh. Seakan saya buktikan saya pintar. Ya. Itu motivasi, jangan marah. Iya. Ya, ada orang bilang kita, kamu ini apa nih? Ini jelek semua dibilang. Terima kasih. Kamu ini memang sahabat saya yang paling ini bagus, ya. Tinju satu, Ustaz. Itu motivasi, ya. Jangan marah, ya. Buktikan bahwa itu tidak benar. Itu Tapi tidak yang betul, perlu kita garis ya. bawahi, karena ini berhubungan dengan orang tua, Ustaz, ya. Iya. Tidak lain yang dilakukan oleh orang tua kita itu adalah Iya. cinta kepada kita, Ustaz. Iya. Jadi mungkin ya. kita beberapa waktu lalu kan bahas itu Iya. sastra itu membosankan, Iya. mubazir gitu, Ustaz. Mungkin Iya. orang tuanya yang semazhab dengan ini, Ustaz. Konsepnya itu, ya. Ya, mazhabnya mungkin memandang sastra itu sesuatu Iya. yang tak ada gunanya dan Iya, sebagainya. iya. Jadi kita pahami bahwasanya ini ketidaktahuan orang tua kita, dan kita maklumi segala reaksi yang terjadi pada kita itu dari orang tua kita adalah bukti sayangnya pada kita, saya, gitu, Ya, saya. jadi Saza buktikan pada orang tuanya bahwa ini bisa menjadi sebuah prestasi, Iya. sebuah yang bermanfaat, gitu ya. Buktikan, ya. Dan saya katakan dalam konsep manusia ini, ya, pasti bisa, ya. Ini dalam pandangan sebagai manusia, nanti kepastian itu dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Tapi dalam pandangan sebagai manusia pasti bisa, ya. Saza bisa, buktikan, ya. Tinggal buktikan, saya. Buktikan, ya. Baik, Ustaz. Kita kembali jeda sejenak, ya. Kita dengarkan nasyid. Mungkin di poin terakhir kita pada penutup, Ustaz, karena sudah ini, ya, hampir berakhir waktu kita. Kita akan putarkan dari sahabat kita, permintaan sahabat kita, zikir anak dari Sulis. Siapa yang menciptakan adik yang lucu bagimu? Siapa yang menciptakan kakak yang sayang padamu? Siapa yang menciptakan diri
zikir anak nasyid sulis ya. Baik sahabat, kembali kita lanjutkan. Mungkin kita sudah sampai pada bagian akhir dari kajian sastra kita pada malam ini ya. Mungkin sudah banyak hal ya yang sudah dibahas. Itu baru 1 poin dari 3 poin besar yang akan kita bahas. Insya Allah mungkin dalam pertemuan-pertemuan berikutnya. Untuk apa kita menulis ya? Kapan kita menulis dan apa yang akan kita tuliskan. Kita baru masuk pada poin 1, untuk apa kita menulis, dan itu ternyata luar biasa ya, yang luar biasa banyak yang sudah kita bisa bahas. Mungkin Ustadz, mungkin kita bisa simpulkan sedikit ya kajian kita pada malam ini, dan kita masih juga tampung ya kalau masih ada pertanyaan ya. Bapak, ini ada satu lagi teleponnya masuk nih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum. Halo. Assalamualaikum. Halo. Halo, bisa diulang lagi, Pak? Ya? Bisa diulang lagi, Pak? Ya, itu tadi ya, telepon masuk dari pendengar kita, terputus ya. Baik, mungkin lagi saat kita kembali lanjutkan tahap akhir dari pertemuan kita malam ini. Ya, bagi yang mau nelpon ya, mungkin coba diulang lagi, silakan diulangi lagi. Silakan, Ustaz. Alhamdulillah. Sahabat Dakta yang berbahagia, kita sampai di penghujung pembahasan kajian sastra kita malam ini. Alhamdulillah, materi kita kreatif menulis ya, yang mana ada 3 poin yang akan kita bahas. Untuk apa menulis, kapan harus menulis, dan apa yang akan ditulis. Dan kita sudah berusaha menyelesaikan yang pertama ya, walaupun memang masih banyak yang bisa kita ulas lagi ya. Untuk apa menulis sudah kita bahas. Mudah-mudahan sahabat saya sendiri dan semua yang kita yang bergabung di Dakta Mandau 8857 FM malam ini bisa bersemangat ya, bisa termotivasi, bisa bertambah pengetahuannya, dan kebaikan-kebaikan lain yang mungkin bisa kita dapatkan dari kajian kita malam ini. Alhamdulillah. Sahabat, jadi menulis ini besar manfaatnya ya, dunia akhirat ya, dunia akhirat. Saya ulangi lagi, dunia akhirat. Kenapa? Karena saya mau lebaran lagi banyak duit ya. Jadi menang lombanya, orang mau lebaran ini ya, masuk uang 6.500.000 itu dunianya ya. Insyaallah yang saya tulis itu insyaallah punya mudah-mudahan ya, mudah-mudahan ini nilai kebaikannya juga ada gitu ya. Ya, mudah-mudahan bernilai akhirat bisa juga. Bisa dakwah melalui pena gitu saja. Mudah-mudahan bernilai akhirat juga ya. Semoga harapan seperti itu. Jadi dunia akhirat ya. Jadi akhirat itu tidak sulit gitu ya. Kita mencari akhirat tidak sulit. Dan dunia juga tidak sulit kalau pandai menulis ya. Jadi dunia ini tidak sulit juga kalau kita pandai menulis gitu ya. Dan kita sudah bahas betapa dapat duit juga nulis itu ya, banyak duitnya. Nanti kita akan ulas lebih jauh tentang dimensi ekonomi dalam menulis ini ya. Maksudnya hadiah-hadiahnya banyak gitu. Nanti kita bahas pada kesempatan lainnya di dunia akhirat. Jadi sahabat, ayo gitu ya. Ayo siapa lagi mau ikut gitu ya. Ayo kita ikutan ya. Tidak susah ya. Atau seperti ibu tadi yang memberikan kepada anaknya catatan masa kecil anaknya, dan anaknya bahagia
gitu ya. Ternyata untuk membahagiakan anak kita tidak harus membelikan dia yang mahal-mahal, ya. Tidak membelikan dia barang yang mahal-mahal, ya. Apalah sebuah buku harga 10.000, sebuah pena harga 2.000, ya, kita tuliskan, lalu kita berikan pada anak kita, dan dia sangat berbahagia. Alangkah murahnya kebahagiaan itu sebetulnya, ya. Kalau kita mau, ya, dan kita harus mau dan bersemangat, ya. Ayo kita semangat, ayo kita menulis, ya, sahabat. Mudah-mudahan kita semuanya termotivasi, dan mudah-mudahan juga bernilai kebaikan untuk saya, untuk kita semua, ya, untuk kehidupan akhirat kita kelak yang abadi. Terima kasih atas semua perhatiannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Ustadz, luar biasa bahasan kita malam ini ya. Kreatif menulis. Beberapa hal mungkin yang bisa kita ambil dari pertemuan kita malam ini. Menulis itu ternyata punya kaitan erat dengan membaca. Banyak orang-orang yang hebat ya, yang kita kenal hari ini itu dari karya-karya mereka. Ya, banyak orang selangkah lebih maju dia dari orang lain. Mungkin gelarnya ada yang doktor tapi tidak dikenal ya. Tapi ada orang yang mungkin hanya tamat biasa saja, sekolahnya tidak tinggi tapi terkenal gitu ya. Ini luar biasa. Ini sesuai mungkin dengan apa yang disampaikan oleh Khairul Anwar. Aku ingin hidup 1000 tahun lagi. Karya-karya ulama-ulama klasik masih bisa kita nikmati hari ini. Gitu saya. Karya para sastrawan tempo dulu masih bisa kita baca hari ini. Ini karya mereka. Kalau mereka tidak ada lagi, mereka sudah dikuburkan, mereka sudah berbalut kain putih, tapi karya-karya mereka masih bisa kita nikmati. Itulah kebahagiaan seorang penulis. Tidak hanya dari segi materi, juga kebahagiaan segi ruhaninya saja. Demikian saja sahabat data pertemuan kita malam ini. Mudah-mudahan memberikan secercah air pencerah bagi kita agar kita lebih semangat khususnya dalam membaca dan menulis. Jadikanlah menulis itu sebagai dakwah kita melalui pena. Karena sesuatu yang kita perbuat di dunia ini akan diminta pertanggungjawabannya oleh Allah Subhanahu wa taala di akhirat nanti. Mohon maaf bersama saya Salman dari jam 8:30 tadi sampai jam 10. Kalau ada keliru salah, mohon maaf. Kami tutup dengan membacakan billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita putarkan sebuah permintaan ya dari sahabat kita tadi. Ya, rindu bertemu Nabi.